Shalom, jumpa kembali dalam acara Kompas Iman konten pembinaan Hosana. Yang pada saat kali ini kita ditemani oleh narasumber kita Ibu Cindy. Bersama saya Lina dan saya Glenn Latuheru. Oke. Dalam Kompas Iman kali ini kita akan membahas seputar masalah aborsi. Ya, sekarang mungkin banyak perbedaan pendapat. Ya. Setiap gereja atau setiap umat Kristen mungkin bingung ya memandang bagaimana aborsi itu terhadap etika kekristenan kita. Pada saat ini ada beberapa hal yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita ya. Begini ya Bu ya. Iya. Ya oke. Ya seperti kita ketahui aborsi itu adalah menggugurkan ya, kandungan. Sementara kita tahu bahwa kehidupan manusia itu terjadi itu pada saat memang di dalam kandungan itu ya, dia begitu udah janin tuh udah ada kehidupan. Iya benar. Ya gitu ya. Nah sekarang bagaimana secara etika Kristen kita memandang hal tersebut? Ya. Mungkin secara umum kali secara Bu, umum Jadi, ya. Secara umum tindakan aborsi itu dari pandangan iman Kristen, etika Kristen itu seperti Dipandang apa tuh Bu? seperti apa? Iya. Ya secara kalau kita melihat dari iman Kristen memang aborsi ini ya namanya pembunuhan memang tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan sebenarnya. Mau kita melihat itu masih janin yang masih muda, belum berbentuk secara manusia secara utuh seperti itu, ya itu benar-benar tidak bisa dilakukan, tidak diperbolehkan kalau kita melihat dari iman Kristen kita, iman kita sebagai orang Kristen. Ya karena ya seperti yang firman Tuhan dalam Keluaran pula ayat 13, jangan membunuh. Nah, kalau seperti yang Ibu Lina tadi katakan bahwa sejak dalam kandungan itu sudah ada kehidupan, ya sudah ada kehidupan. Nah, kalau kita melakukan aborsi itu artinya menghentikan kehidupan itu. Dan Karena sama mungkin, dengan halnya membunuh. Dan oleh karena itu ya jelas-jelas Alkitab dengan perintah jangan membunuh itu jelas menjelaskan bahwa tidak boleh, strict gitu, tidak boleh. Ya, seperti itu. Karena tidak ada satu orang pun bahkan yang berhak untuk mencabut nyawa lah istilahnya ya, hanya otoritas di tangan Tuhan ya. Tuhan. Tapi mungkin saya juga mau nanya nih Bu Cindy, ada kan kadang-kadang ada beberapa kasus nih secara medik ya, secara medis. Komplikasi dalam kandungan. Betul. Jadi pada saat mungkin mau melahirkan, ternyata dokter memilih untuk menyelamatkan sang ibu atau sang anak karena mungkin ini kondisi ada komplikasi kelainan, medis, ada kelainan kasus, gitu. Ya. Nah kalau dalam kasus seperti ini, yang kita mesti lakukan itu seperti apa Bu? Iya, kalau boleh jujur ini memang sangat berat ya untuk bagi saya untuk menjawabnya karena ini pertanyaan yang dilematis. Iya. Dan memang ketika saya mencari informasi mengenai ini, saya juga menemukan tulisan yang menyatakan bahwa kasus seperti ini tuh sudah semakin jarang terjadi. Tetapi ya dalam keadaan tertentu bisa saja terjadi. Iya. Betul. Nah, apabila kalau kita melihat secara objektif dalam perhitungan medis memang terjadi suatu keadaan di mana melanjutkan kehamilan akan membahayakan seorang ibu ataupun bayinya. Ya. Nah, bagaimana menyikapi situasi seperti ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang paling mungkin diselamatkan, bila ibunya yang paling mungkin diselamatkan, maka ibunya yang diselamatkan. Tapi apabila bayinya yang paling mungkin diselamatkan, maka bayinya yang diselamatkan. Nah, ini memang ada pendapat orang seperti ini. Kemudian ada juga suatu kasus secara medis ya yang hanya bisa diselamatkan yaitu nyawa bayinya. Contoh, misalnya seorang wanita hamil yang mengalami kecelakaan kendaraan sehingga mengalami koma ataupun pendarahan hebat, mati mungkin otaknya seperti itu, mati otak. Tetapi saat kecelakaan itu bayi yang dalam kandungannya ini sudah cukup umur dan cukup sehat, cukup kuat, kuat juga dan sudah bisa hidup di luar kandungan. Jadi bisa dilakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayi itu. Nah, meskipun dengan demikian ini ibunya meninggal, tetapi kan bayinya bisa diselamatkan. Tetapi kalau dalam kecelakaan ini
ternyata bayinya itu masih belum cukup umur, tetapi ia masih hiduplah di dalam kandungan, maka dapat dilakukan medis, bisa menopang dengan peralatan medis seorang ibu ini, ditunggu bayinya itu berkembang sampai umur dia bisa hidup di luar kandungan. Nah, kalau sudah umurnya tercapai, baru dilakukan bedah sesar atau operasi untuk mengeluarkan bayinya, supaya ada anaknya bisa diselamatkan. Namun dalam situasi di mana sudah ada kepastian medis bahwa ibunya tidak dapat diselamatkan, maka tidak dibenarkan bila kita melakukan usaha untuk menyelamatkan ibu dengan menggugurkan bayi, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi melihat dalam situasi ini, kita seolah diperhadapkan harus memilih antara ibu dan anak, ya, seperti itu. Dan ini memang sangat berat, ya. Ini sangat berat. Kita tidak mudah mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Namun yang dapat saya katakan bahwa seperti tadi, kita tidak dapat memilih kematian. Kita tidak dapat memilih kematian. Kematian itu adalah otoritasnya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Dan kita juga tidak dapat menghentikan kehidupan. Namun yang dapat kita lakukan, karena itu adalah panggilan kita ataupun para medis yang menangani, adalah mengusahakan kehidupan. Jadi intinya yang bisa saya katakan bahwa yang bisa kita lakukan hanya mengusahakan kehidupan. Kalaupun aborsi dilakukan, itu bukan pilihan sebenarnya, itu bukan pilihan. Oke. Ya. Mungkin karena kasus yang sangat khusus, kemudian ya tentunya tim medis itu ada hikmat Tuhan juga menentukan mana yang diprioritaskan keselamatan ibu atau bayinya, ya. Nah, hal itu masih bisa diizinkan gitu, ya. Iya, tapi dengan usaha, dengan kita maksudnya dari tim medisnya akan sudah berusaha sangat jelas, mungkin, gitu. Ya, makanya tentu mungkin hikmat Tuhan juga harus diikutsertakan, ya, dalam tentu sudah memiliki analisisnya. Ya, betul. Medis sudah lebih mengerti kekritisannya seperti apa, dan para medis bisa mengambil langkah yang tepat. Bisa menentukan yang mana yang akan diselamatkan itu, ya. Kalau itu misalnya itu kasusnya kan ya cukup berat, ya. Tadi dikatakan dilema. Tapi banyak juga kasus yang misalnya diperhadapkan kepada orang-orang yang mengandung karena hasil perkosaan. Misalnya itu apalagi waktu kerusuhan, ya, banyak sekali perkosaan dan ada yang sampai mengandung. Kemudian si orangnya juga kan depresi berat atau gimana, ya. Apakah hal seperti ini diizinkan nggak ada aborsi? Ya, ini kita melihat dari sisi mananya dulu, ya. Kalau kita melihat dari sisi hukum, ya, mengenai kasus ini memang sejak tahun 2014 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 61 pasal 31 bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan apabila terjadi kehamilan akibat perkosaan. Akan tetapi dengan syarat usia kehamilan paling lama berusia 40 hari, dan itu dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Nah, hal ini dikeluarkan karena yang bersangkutan itu dianggap sebagai korban, sehingga keluar peraturan seperti itu. Sehingga di sini dengan syarat yang ditetapkan, aborsi dilakukan itu dianggap legal. Namun berbeda kalau kita melihat dari sisi iman kita sebagai orang Kristen, ya. Terjadinya kehamilan akibat perkosaan yang memang sangat tidak mudah, seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah diterima oleh korban yang bersangkutan ataupun keluarganya, bahkan menimbulkan trauma terhadap pemerkosaan yang terjadi ataupun trauma karena dia mengandung hasil pemerkosaan itu, terus terjadi stres, depresi, ya. Ini sangat memilukan sebenarnya. Tetapi betapapun mengerikan, ya, hamil sebagai akibat pemerkosaan itu, kembali lagi kita bertanya, apakah membunuh sang bayi adalah jawabannya? Solusi untuk keluar dari masalah seperti ini? Tentu tidak, ya. Karena ini jelas menentang
hukum Allah. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam Keluaran 20 ayat 13. Nah, kita harus ingat bahwa tidak ada kehidupan terjadi dengan sendirinya. Ya. Kalau ada kehidupan, berarti Allah punya rencana. Ya, Allah punya rencana di sana. Sekalipun ya pemerkosaan ini terjadi bukan rencana Allah, itu kejahatan manusia. Namun jika terjadi kehamilan, itu berarti ada rencana Allah di sana, sekalipun itu hasil atau akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, ya tanggung jawab itu tetap ada pada seorang ibu atau calon ibu untuk mempertahankan kehamilan. Ya, apalagi kan kita tidak tahu akan seperti apa anak ini kelak. Nah, kita tahu bahwa ada banyak anak-anak yang lahir yang barangkali tidak diinginkan oleh keluarganya atau orang tua kandungnya sendiri, tetapi ternyata Tuhan memberkati anak itu seperti itu. Nah, contoh di dalam Alkitab ya, dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11, ya di sana kita melihat mengenai Yeftah, bahwa Yeftah ini tertolak. Mengapa? Karena ia dianggap dia memang anak perempuan sundal, ya perempuan tidak baik-baik. Nah, dengan tanda kutip bahasa kita sekarang kadang dianggap anak haram, sehingga ya orang lain menolak. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yeftah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa pada zamannya, menjadi hakim yang luar biasa. Bahkan Yeftah juga mempunyai kebesaran hati yang tidak ingin membalas kejahatan orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap dirinya. Hingga Yeftah dipromosikan oleh Tuhan untuk menjadi hakim. Nah, ini hal yang luar biasa. Ya. Dan kita tidak tahu kalau anak yang sedang dikandung oleh seorang yang diperkosa itu, ya kita tidak tahu seperti apa dia ke depannya. Bisa saja Tuhan memakai dia, memberkati dia, mengarahkan dia kepada hidup yang lebih baik seperti itu. Jadi aborsi bukan pilihan pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sekalipun sang bayi itu dilahirkan sebagai hasil pemerkosaan, namun tidak seharusnya ia dihukum karena perbuatan jahat ayahnya. Ya seperti itu. Oke. Sepertinya pembahasannya cukup lengkap dan jelas sekali ya untuk ini. Oke, Sobat Kompas, mungkin pembahasan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih buat terima kasih Ibu Cindy untuk pemaparan yang luar biasa sekali. Untuk pemirsa, tunggu konten-konten dari Kompas Iman selanjutnya. Terima kasih.